Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Wanda Kurnia, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ciamis dari SMP Negeri 1 Lapok. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menuntun. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan mencapai sebaik-baiknya budi pekerti. Yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain, mendidik, memberikan kebebasan, namun tetap menuntun agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan bermain, anak bisa mendapat pembelajaran budi pekerti. Budi itu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah perilaku atau karya. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pendidik harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Tujuan pendidikan itu menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar yang sudah ada pada dirinya dengan cara memberikan teladan dan motivasi kepada anak, menabalkan laku anak dengan konteksnya anak serta konteks sosial budaya di daerah tempat tinggal anak. Yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidik saya harus mampu mentransfer ilmu kepada anak secara klasikal, baik itu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap anak tidak akan paham jika materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang kedua, anak dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Lalu saya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Saya juga memberikan sanksi kepada anak agar dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Namun, yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya akhirnya paham bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, anak adalah makhluk, manusia, ataupun benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah,
yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak, lalu mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran hingga tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian, saya harus memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu semua dilakukan demi terbentuknya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya, sebagai pendidik, selain memberikan nasihat, harus bisa juga memberikan contoh atau teladan yang baik. Kesimpulannya, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya akan berupaya menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari depan saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madya Mangun Karso. Di tengah, saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.